Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farudin dari SMP Negeri Tobu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melaksanakan aksi nyata platform Merdeka Belajar dengan topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah kita memahami topik Merdeka Belajar, diharapkan kita memahami dan gagasan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Terdapat 3 poin penting, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru, serta ingin menjadi guru seperti apa saya? Pada poin A, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Beliau juga mengatakan, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan menjadi guru, kita harus belajar agar bisa mengantarkan murid untuk berdaya dan jadi manusia yang merdeka. Seorang pendidik sebenarnya sedang membentuk masyarakat, mendidik budaya masa depan melalui murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak sama dengan mendidik masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini merupakan buah dari pendidikan yang kita dapat saat masih anak-anak. Begitu pula pada anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Sejak merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru hendaknya hadir secara utuh. Karena setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid haruslah bertujuan. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan agar dapat memajukan tumbuhnya budi pekerti. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, ada 3 poin penting, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, serta menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pendidik yaitu memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid, mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, membangun intelektual murid, mengembangkan kecakapan emosional. Sekilas,
Pendidikan yang pernah terjadi di negara kita salah satunya adalah sistem pendidikan perintah dan sanksi. Hal ini merupakan model pendidikan pada zaman kolonial Belanda yang tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Misalnya, masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid dapat hukuman atau sanksi ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Selain itu, ada pula sistem penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Hal ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional siswa mulai terabaikan. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem AMOM yang dikenal dengan slogannya Ingarso Sung Tulodo, Hikmatyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen jadi seorang teladan. Ia harus memberi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Hikmatyo Mangunkarso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan justru melemahkan semangat. Tutpuri Handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka, yang bertumbuh, berkembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, dan kebudayaan bersumber dari budi pekerti, berupa olah pikiran atau olah cipta, olah rasa atau masukan perasaan atau karakter, olah karsa atau menguatkan kemauan, dan olahraga atau menghayati jasmani. Keempat poin di atas adalah bentuk pendidikan yang utuh yang dapat menuntun bagaimana murid menjadi merdeka dan berkembang secara baik dan tidak tergantung pada orang lain. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Terdapat 2 poin, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat murid adalah segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkan daya dengan konteks atau kodrat alamnya. Misalnya lokasi sekolah di dekat perkebunan atau di pegunungan, seperti pemanfaatan budidaya tanaman cocok di daerah pegunungan agar tercipta sebuah kelestarian. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan. Irama pendidikan sama dengan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik pada masa kemerdekaan tentunya berbeda pada pendidikan abad 21. Maka kita sebagai pendidik harus beradaptasi dengan kodrat zaman agar membantu murid menuju selamat dan bahagia. Pembelajaran konseptual dengan peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan murid karena untuk membantu menguatkan kodratnya. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutkan dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan harus dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pembelajaran bisa didapat dari banyak sumber luar. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pembelajaran harus selalu tetap berlandaskan pada kepribadian kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul kali ini ada 2 materi, yaitu menumbuhkan budi pekerti serta teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa.
Pendidik membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar nampak sebagai budi pekerti yang baik. Maka tugas pendidik adalah membantu individu mempertebal arti tulisan pada kertas yang samar agar menjadi jelas dengan tuntunan yang baik. Pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat 2 poin penting, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selanjutnya, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ada 3 poin penting yang dipelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem AMONG, Merdeka Belajar Abad 21. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Hal ini dapat diwujudkan pada sistem AMONG. Kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran abad 21 adalah kompetensi yang perlu dimiliki murid agar murid dapat menghadapi tantangan di masa depan. Kompetensi tersebut diantaranya berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik pada murid, yakni membimbing murid memperbaiki bangsa. Kemudian, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sebagai guru mempunyai murid dalam proses pembelajarannya, tidak hanya kecerdasan berpikir tetapi juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Maka dari itu, kita sepakat bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menunjukkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Itulah tadi penyebaran pemahaman Merdeka Belajar oleh saya dalam aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaklumi. Sekian dari saya, salam Merdeka Mengajar.